Halo teman-teman, halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di Rayudi Channel. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau berbagi dengan teman-teman masih seputar dunia otomotif ya. Jadi kalau misalnya mobil teman-teman tidak bisa di starter, nah teman-teman simak aja ya video ini. Nanti harapan saya setelah teman-teman menonton video ini sedikit mendapat ini ya, masukan, dan mudah-mudahan kalau teman-teman yang masih sedang mengalami maksudnya ya kondisi yang sama tidak bisa di starter, mudah-mudahan video ini bisa menjawab ya teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe. Boleh juga komentar, dan jangan lupa juga di share jika video ini bisa menjadi rekomendasi. Dan tidak lupa tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama-tama teman-teman kita mulai dari sini dulu ya. Jadi kunci kontak sudah kita masukin ya ke kunci kontak. Kemudian setelah itu kita kontak ya. Nah, nanti kan di sini panel indikator atau lampu tanda peringatan akan menyala ya. Jadi contoh lampu peringatan gambar aki, gambar oli ya. Kemudian yang lain-lain nanti di sini akan menyala ya teman-teman ya. Nah, itu menunjukkan bahwa aki di mobil strumnya masih ada ya. Tapi saat dimana kita mulai starter ya, ini kan sudah masuk IGD ya, habis ACC IGD, kemudian posisi starter. Waktu kita starter namun tidak merespon sama sekali, kosong ya, nggak ada gitu, blank gitu, sama sekali nggak ada, kosong gitu ya. Nah, maka teman-teman yang perlu kita cek ya. Nah, langkahnya teman-teman bisa nanti kita mengecek yang namanya kunci kontak ya. Jadi kunci kontak ini kita harus cek dulu. Bisa jadi setrum dari kunci kontak ini ya pada saat starter on itu tidak sampai menuju ke dinamo starter. Tentu saja kita membutuhkan alat bantu namanya tes pen DC. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini tes pen DC. Ini kita kalau teman-teman mau beli, ini ada yang jual ya di toko spare part mobil motor, ada jual, harganya sekitar 20.000 ya. Nah, kita butuh ini untuk mencari tahu jalur kabel apakah ada yang putus atau masih terhubung. Jadi kita butuh alat ini teman-teman. Nah, jadi di sini saya berikan contoh ya. Nah, kalau mobil teman-teman misalnya di bawah sini ya, saya kan nggak tahu mobil teman-teman apa ya. Bisa juga Toyota Kijang, Corolla DX atau yang lain-lain lah ya, macam-macam gitu ya. Kita intinya kalau teman-teman mungkin di sini ribet ya, ribet kan kita mau cari nih di mana sih kabel nih, kabel kunci kontak kira-kira masuk apa enggak ya. Nah, teman-teman nggak usah buka di sini, kita langsung menuju ke posisinya dinamo starternya ya. Coba kita ke depan ya. Nah, teman-teman ketika teman-teman ada di ruangan mesin ya, tergantung mobil kita apa ya, cari aja langsung dinamo starter ya, kita cari. Nah, kalau ini mobilnya kan Corolla DX, ini sama dengan Kijang, sama juga dengan KE30, sama aja ya. Jadi untuk posisi dinamo starternya itu kalau dari depan mobil adanya sebelah kanan. Kalau dari kita dari sini ya, nah adanya sebelah kanan di bawah manifold ini ya. Jadi karburator, intake, kemudian manifold knalpot bawah ya. Nah, di bawah sini ada dinamo starter. Nah, di sini ya, bawah situ. Nah, kan ada kabel satu yang menuju ke switch, silikon switch dinamo starter ya. Yang ini nih biasanya dia ada satu kabel. Nah, ini kalau kabel besar itu satu lagi ada kabel besar, dia langsung ke aki plus, langsung ke sini ya. Nah, satu lagi itu dari kunci kontak. Nah, jadi kalau misalnya kita starter on kunci kontak, maka seharusnya kabel ini mengeluarkan arus listrik. Caranya kita pakai tes pen yang tadi sebagai alat bantu. Satu kita jepit di min, bisa di aki bisa di body sama saja, yang penting dapat ground ya. Nah, ini kan nyala.
Nah, kita bisa taruh di sini ya, untuk memastikan bahwa setrum yang dari kunci kontak tembus ke sini. Karena ini menuju langsung ke dinamo starter ya, ke silikon switch. Tapi teman-teman harus perhatikan, bisa jadi ini sudah dipasang relay ya. Kadang ada mobil-mobil lama biasanya sudah dikasih relay ya. Jadi ini tidak lagi langsung ke sini dari kunci kontak, tapi dia melewati relay. Jadi ini tuh suka diputus, di bypass, dipakai relay, kemudian dari relay baru langsung dihubungkan ke silikon switch dinamo starter. Itu juga teman-teman cek, bisa jadi relaynya yang bermasalah ya. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan bahwa kunci kontak di sini masuk setrum ya, berarti kemungkinan ada permasalahan pada silikon switch dinamo starter, atau bisa juga karena memang kepala aki di sini posisi kendor. Ya, jangan lupa dicek juga kepala aki atau kotor ya. Bisa kita bersihkan terlebih dahulu dan mengecek baut-baut jangan sampai kendor ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya di starter sama sekali nggak ada dan memang ternyata ada di pasang relay, di sini sudah di bypass, cek relaynya ya. Nah, kalau ada relaynya teman-teman cabut aja kabelnya. Yang ini yang langsung ke silikon switch ini satu, ini biasanya dia larinya ke 87 relay ya. Nanti 87 relay ini kita cabut, kita hubungkan pakai kabel lagi atau kunci bisa ya. Yang penting kita hubungkan ke plus langsung ke sini. Jadi kita starter langsung tempel ke sini, ada respon nggak dari dinamo starter. Kalau ada respon berarti jalur dari kunci kontak yang lewat relay itu yang bermasalah. Itu cara kita menganalisa secara sederhana aja ya teman-teman ya. Tetap kita menggunakan alat bantu namanya tes pen DC ini. Nah, tapi pada umumnya kerusakan itu ya sampai sama sekali tidak bisa starter itu disebabkan umum ya, itu karena memang si silikon switch yang di dinamo starter yang bermasalah, atau memang di sini tuh di kepala aki kendor ya. Jadi setrum tidak bisa terkoneksi dengan baik ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kita secara sederhana menganalisa seperti itu. Jadi untuk teman-teman supaya nanti mau mencoba kepastiannya starternya masih berfungsi atau tidak, jadi posisi kunci kontak di dalam kita on sampai lampu indikator menyala, lampu tanda menyala. Baru setelah itu kabel yang menuju ke silikon switch ini satu kita jumper langsung ke sini ke aki plus, atau kalau bisa menyampe dari dinamo starter kita jumper bisa ya, karena ini satu ke dinamo starter juga sama. Jadi yang silikon switch kita kasih arus plus. Kalau seumpamanya ada respon dan bisa dihidupkan, nah berarti jalur kabelnya saja dari kunci kontak menuju ke silikon switch ini yang bermasalah. Tapi begitu sebaliknya ya, kalau kita langsungin ke sini ternyata juga tetap tidak bisa ya, atau ada respon tapi cuma cetak-cetek, itu kemungkinan memang di dinamo starternya yang bermasalah, atau bagian dari dinamo starter yang kita sebut namanya silikon switch. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, sedikit aja saya berbagi dengan teman-teman buat pecinta mobil tua yang masih awam ya, biar sedikit bisa menambah-nambah lagi wawasan kita ya teman-teman ya. Demikian dulu video kali ini, nanti kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat berlebaran. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, thank you. Jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman ya.